Dah, mulai Pak. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Mariadi selaku Ketua Kapoktan ya. Berarti gabungan dari beberapa kelompok tani. Ya, Terus Pak Budi, kawan-kawan semua dari Balai Das Waisa Kampung Waisa Putih Lampung. Alhamdulillah Pak siang hari ini ya, saya berada di kelompok tani Pujo Makmur, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin. Di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah kelompok tani Pujo Makmur, Kapoktan Pujo Makmur ini informasinya sudah mendapatkan persetujuan Menteri Perhutanan Sosial HKM-nya ya. HKM-nya jadi hutan kemasyarakatan tahun 2021 kalau nggak salah tadi ya. Ya alhamdulillah. Kira-kira tadi sempat ngobrol dengan Pak siapa menerima RHL 3 tahap ya, yang terakhir tahun 2018 kalau nggak Pak ya. Ya, bisa diceritakan Pak Mariadi, bisa awalnya kok bisa mendapatkan RHL itu kados pundi gimana gitu? Kalau RHL itu sebenarnya prosesnya ya, kalau kami kelompok itu memang banyak kurang pahamnya Pak. Tapi pada waktu itu memang pada waktu itu memang ada sedikit banyak usulan dari teman-teman kelompok, anggota kelompok yang menginginkan memang penanaman tanaman tertentu gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang kami tahu kalau dari RHL itu tanaman tertentu gitu. Ya. Berarti usulannya dari sini berarti ya? Ya, waktu itu yang banyak kami minta seperti pala, cengkeh, durian, waktu itu seperti itu. Nah, tapi karena RHL itu memang ternyata di situ banyak kombinasi Pak ya. Tanaman, ada tanaman pokok, ada tanaman solar segala. Nah, itu kami awalnya memang belum paham seperti itu. RHL. Terus awal belum paham, setelah ikut jadi paham atau tambah gak paham? Ya, kami paham itu setelah ditanam Pak. Ditanam dengan pola tanamnya, cara tanamnya. Nah, itu kami baru tahu lah. Sebagian teman-teman baru tahu. Dulu awalnya itu tanaman apa Pak di sini Pak? Oh, kalau dulu sebelum itu ada RHL kayak sering ini Pak. Di sini kalau saya jujur aja Pak. Saya jujur di sini dulu masih istilahnya monokultur Pak. Monokultur itu masih satu tanaman. Ya katanya dulu di era tahun berapa itu cengkeh ya, cengkeh. Setelah cengkeh kopi Pak. Oh, setelah cengkeh kopi. Setelah kopi kakao. Nah, setelah kakao inilah kita ada kegiatan RHL ini, terus apa ya, multikultur Pak. Jadi banyak jenis, durian ditanam, pala juga ditanam, cengkeh ditanam, jengkol, pete, jadi semua kita ada. Nah, dari situ lah. Itu beda yang dulu Rumin ya, yang monokultur dengan yang polikultur ya, atau multi tanaman itu kira-kira bedanya di mana Pak Mat? Kalau yang dirasakan saja. Yang dirasakan. Yang jelas kayak kalau yang kami rasakan itu dari fase panennya Pak. Itu yang kami rasa apa ya? Bergilir, ada manfaatnya gitu loh. Contohnya gini Pak. Kalau pinang itu kan bisa kita panen 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dengan pas panen yang sesuai ya, artinya dipetik tua gitu. Kita bisa panen 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus kalau untuk pete, jengkol, terus yang lain itu ternyata panennya nggak sama Pak. Periode panennya nggak sama. Jadi kita bisa apa ya? Kalau bisa kita gambarkan untuk tahun ini, kemarin kita musim durian di awal Februari ya. Februari sampai pertengahan Ramadan. Di sini alhamdulillah musim durian. Nah, setelah musim durian itu
kita ada musim duku ya. Duku itu Duku, setelah Ramadan itu. Nah, setelah itu kita ya sekarang walaupun kurang ini dikit-dikit kita kakao. Berarti sepanjang tahun itu ada saja lah ya. Nah, alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini seandainya ini pun kita bisa ngumpulin pinang juga. Nah, dari situ Pak artinya kita mendapatkan hasil panen itu secara bergilir Pak. Jadi nggak seperti dulu ya. Dulu monokultur. Kalau kopi kan 1 tahun sekali. Memang panennya cukup lama sih, paling 2-3 bulan masa panennya. Setelah itu selesai nunggu 1 tahun lagi. Dengan proses dengan pola tanam multikultur ini kita bisa merasakan panen satu jenis tapi bergiliran. Gitu. Itu banyak jenis bergiliran gitu. Nah, itu yang kami rasakan. Salah satu yang dirasakan Pak Maryadi ini adalah produknya bisa berganti-ganti ya, hampir sepanjang tahun lah ya, daripada ditanam hanya satu jenis saja. Ada yang lain terkait mungkin lingkungannya itu. Kalau dulu rasanya seperti ini ketika kopi saja atau kakao saja, sekarang dengan banyaknya tanaman terasa apa? Ada nggak perubahannya? Ya kalau jelas ada Pak. Ada. Sekarang perubahannya lebih lebih hijau. Kami rasa lebih hijau. Kalau dulu mungkin dengan monokultur itu tanamannya lebih pendek-pendek gersang seperti itu Pak. Dirasakan lebih gersang ya. Itu dari ininya saja gitu. Tapi karena yang jelas kami di sini petani mungkin belum bisa menilai sejauh itu sih. Nggak apa-apa gitu. Kita kan yang dirasakan saja, bukan yang dinilai, yang dirasakan hari-harinya apa sih? Kan kalau dirasakan dengan dinilai kan ya hampir-hampir mirip lah ya. Saya ini perasaannya ya. Terus apa namanya, karena sudah HKM tentunya kan ada rencana ke depan ya. HKM kan salah satunya punya rencana RKPS ya, rencana kelola perhutanannya ya. Kira-kira apa yang direncanakan Gapoktan Pujo Makmur ini ke depannya ya? Ini kan kita kan berangan-angan boleh tak? Betul Pak. Nah, memang kami sudah ada RKPS itu sudah kita susun, dan dari mulai setelah terbitnya SK itu kami mulai menyusun atau membuat produk gitu. Memang tidak banyak Pak produk yang kami ini dan produk turunan itu kami baru mengolah minyak kemiri. Yang ini nih Dari betul Pak, ini kelihatan nggak ya Mas? Ini minyak kemiri. Ini judulnya namanya mereknya apa nih? Minyak kemiri. Oke, minyak kemiri Pujo Makmur, candle nut oil, 100%. Ini produksi ini dipasarkan di mana Pak? Ya, kami kalau pasarkan sebenarnya ya sudah sampai kemana-mana Pak. Permintaan itu kami pernah mengirim ke Kalimantan juga pernah, ke Rio juga pernah. Berarti bisnis to bisnis gitu ya? Tapi kami memang produksinya baru menyesuaikan permintaan. Baru. Misalkan kawan-kawan saya ini, misalkan ini ya, mau membeli ini harus ke siapa? Harus bisa langsung ke sini, bisa pesan ke sini, enggak. Ke koperasi pun bisa. Gitu ya. Nanti di koperasinya apa Pak? Koperasi kita masih jadi satu, koperasi Plasmaga ya nih, kawan-kawan saya ini kalau ingin membeli ini nih minyak kemiri Pujo Makmur ini asli tanpa campuran kan ya, karena 100% organic oil, organik pula ini. Nah ini bisa ke Pak Maryadi maupun ke teman-teman juga atau di koperasi Plasmaga di Pasawaran. Nah, nanti mudah-mudahan atau di toko online kami juga bisa. Toko online juga udah hadir di toko Sofi Pak. Apa namanya? Toko kami. Toko kami gitu. Bukan. Nama tokonya KLA 08 Pak. KLA
08 di Shopee ya, monggo. KLA@08. KLA@08. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat kebun berkah, monggo. Ya. Ditengok di Shopee dengan identitas KLA@08. Ini ada produk kemiri, minyak kemiri ya, dan asli nih, tanpa campuran apapun ini ya. Oke, terus produk yang ini dari satu buah kemiri ya. Nah, sementara dari proses pembuatan minyak kemiri ini ternyata ada limbahnya, Pak. Ya, cangkangnya. Cangkangnya, betul. Jadi dari cangkangnya itu kita olah lagi, Pak. Itu jadi briket arang kemiri. Oh, briketnya. Oh, ini. Oh, berat juga ya. Nih briketnya nih. Itu yang kayak batu bara nih. Ya. Ini itu merupakan cangkang ya. Cangkang kemiri. Ya. Cangkang kemiri. Ya. Ini buatnya gimana, Pak Mat? Oh, sama sih seperti membuat briket pada umumnya. Cuman kalau yang cangkang kemiri ini memang kita belum pernah produksi banyak juga. Artinya masih menyesuaikan dengan permintaan juga. Oke. Tapi untuk kualitas itu kami sudah uji lab, Pak. Uji lab ya. Kandungan kalorinya berapa ini kalau saya tidak bisa menilai ini, cuman menurut mereka dengan ukuran segitu bagus, Pak. Bagus ya. Kandungan kalorinya bagus. Artinya ketika disulut tanpa asap juga. Tanpa asap ini tanpa asap, terus awet juga, bisa menyala berjam-jam. Ya. Ini juga pesannya nanti sama ya? Sama, Pak. Sama, bisa langsung ke Gapoktan maupun ke ini briket apa nih? Cangkang kemiri. Ya. Yang biji kemirinya kita olah jadi minyak, terus cangkangnya jadi briket nih ya. Oke. Nah, kalau kemirinya sendiri untuk apa? Masak? Ya, kalau kemirinya bisa masak. Ini kacang kemiri. Kacang macadamia ya. Ya kayak kacang. Iya. Ada yang pernah makan kayak gini ya, Pak? Belum. Dimakan kayaknya. Ini bumbu masak tuh ya. Gurih paling. Bumbu masak gitu. Ya itulah, Pak. Itu hasil olahan turunan dari kemiri ya. Selain produk yang dari kemiri apa saja? Sementara baru itu, Pak. Baru ini ya. Tapi kalau untuk yang lain memang ya semua mungkin sama sih. Untuk produk-produk yang kayak gula aren itu ada juga. Iya. Gula aren, terus madu hutan. Sama banyak juga, Pak, di sini. Banyak berarti produknya ya kalau itu ya. Tapi untuk yang kemiri nih memang unggulannya briket sama minyak kemirinya ya. Di samping buah kemirinya untuk bumbu ya. Bumbu masak. Ya. Itu terkait dengan produk yang memang benar-benar dirasakan ya secara ekonomi. Kalau yang tadi yang dirasakan hijaunya itu gimana itu? Ya sekarang ini dilihat aja sekarang udah hijau, Pak. Itu salah satunya. Terus ini, Pak, yang kami rasakan juga mungkin dulu itu kami di sini untuk penerangan masih mengandalkan lampu. Lampu minyak ya. Dulu. Nah sekarang kita pakai microhydro. Oh, microhydro. Itu airnya dari mana? Airnya dari sungai. Oh, dari sungai. Nah, dulu waktu awal pembangunan microhydro itu karena mungkin kondisi tutupan lahannya kurang bagus, jadi setiap tahun ada kemarau, nggak ada airnya mungkin ya. Ya, debit air itu sempat menurun drastis dalam kondisi kemarau. Tapi sekarang di akhir-akhir tahun ini walaupun kemarau, tapi alhamdulillah debit air itu masih. Tapi kalau hujan nggak kebanjiran kan? Kalau hujan banjirnya ya masih normal ya, nggak meluap lah. Nggak meluap. Nah, itu yang memang kalau ini bisa ya kami rasakan lah itu. Betul. Ini buat semua aja lah nanti. Kira-kira pesan Bapak ya, Bapak-bapak lah ini ya, terkait dengan program-programnya, terutama Balai Das ya, rehabilitasi, ada KBR. Tadi saya juga baca di sana ada KBR ya.
Nah, kadang-kala kan ada yang kelompok kayak yang sudah dikasih tanaman misalkan, bukannya ditanam mungkin bisa dibuang mungkin ya, atau juga minta sebetulnya mereka, tetapi ya tidak ditanam juga. Ada yang ditanam tapi tidak dipelihara misalkan ya gitu ya. Tapi tadi kan diterangkan manfaatnya luar biasa ya, dari produknya sendiri maupun dari lingkungannya tadi ya, juga bisa menghasilkan listrik mikrohidro ya. Kira-kira pesan bapak-bapak ini kepada teman-teman saya yang masih minta bibit tapi dibuang, sudah dikasih bantuan ditanam tapi nggak dipelihara, itu gitu. Nasihatnya gimana nasihatnya? Pak Ronggo, gimana ya? Soalnya gini Pak, kalau RHL itu waktu itu saya emang nggak terjun Pak, nggak ikut. Ini biasa ini yang asli ikut pengurus RHL ini yang jauh caranya. Saya nggak ikut kemarin itu. Ya ini kan secara umum aja Pak, secara umum aja. Sebenarnya ya nggak pas juga lah Pak kalau kayak gitu ya Pak. Kita udah dikasih kan, masa dibuang, ada yang ditanam nggak dirawat. Padahal untuk sendiri kan ya. Ya. Karena ada gini Pak, ada kekhawatiran BPDAS bantu gitu ya misalnya. Nanti tanahnya diambil BPDAS, itu ada kayak gitu mungkin. Nah jenengan ini kan benar-benar di lapangan, bukan disetting kita kan ini ya. Iya. Enggak, dialognya nggak disetting kan. Nah monggo. Ini Pak, kalau untuk bantuan RHL yang selama ini dibantu sama DAS itu kan, untuk kami orang, terutama untuk lingkungan kami orang Bojo Makmur. Bojo Makmur itu insya Allah 95% ditanam semua, tanam semua dan dirawat semua. Karena dia ini bukan ke Bapak ya, ada yang lain-lain gitu maksud saya. Saya lagi nih, untuk kelompok kita orang yang telah dibantu itu 95% ditanam semua. Karena dia tahu manfaatnya. Karena yang ditanam juga bukan kayu-kayu hutan kan. Dia yang ditanam itu kan tanaman yang bermanfaat untuk kita semua, jadi kita rawat. Nah, nasihatnya untuk yang lain-lain, toh memang dia mendapat bantuan sedemikian, ya tolong diperlakukan seperti itu cuma. Karena biar mereka juga merasakan apa yang bisa dirasakan Bojo Makmur. Itu nasihat. Ya, ini kita bukan settingan ya Pak ya. Ya bukan settingan ya Mas. Ini maksudnya dialog ini bukan saya ngarahin gitu. Bukan settingan. Memang begitu kan gitu. Ya karena masyarakat di sini tahu kan, kita hidup itu kan butuh makan. Nah, dan makanan itu kan kita dari tani. Tani itu kan kita butuh apa ya? Kombinasi tanaman kan, bukan hanya satu tanaman kan. Jadi di situ ada pinang, ada pala, ada cengkeh juga, durian kemarin itu kan. Bahkan ada juga batang ini apa? Aren untuk apa ya, penahan di sungai-sungai air mata. Dan aren juga kan suatu saat ada manfaatnya. Jadi kami orang itu berpikirnya ke situ, jadi manfaatkan semua, ditanam semua, dirawat semua. Alhamdulillah dengan bantuan tersebut kita tinggal merawat, tinggal nanam, kita bisa merasakan manfaatnya tersebut. Makanya ya kalau nasihat untuk kelompok-kelompok lain di luar Bojo Makmur, kalau memang dia mendapatkannya sedemikian, ya tolong manfaatkan seperti apa yang ada di Bojo Makmur. Mantap Pak. Ada tambahan dari Pak? Yang jelas ini dari program RHL itu tentu kami sangat banyak manfaatnya, sangat banyak merasakan manfaatnya gitu. Walaupun memang perlu proses panjang ya untuk merawat untuk itu, tapi kami yakin dengan niat yang baik itu, kami merawat itu pasti kami akan memanen hasilnya. Kita coba seperti pinang, mungkin kita bisa merasakan setelah tanam itu kurang lebih ya 3-4 tahun lah kita baru mengambil. Tapi ya kami yakin itu banyak manfaatnya. Nah terus ada kemarin sahabat Kebutuka yang tanya ke saya melalui YouTube, ada nggak kelompok tani yang menghasilkan kapulaga kan gitu ya? Di sini menghasilkan kapulaga nggak Pak? Nah, silakan ya kawan-kawan. Pak siapa saya lupa namanya ya. Nah, silakan kalau ingin kapulaga bisa menghubungi Gapoktan apa tadi? Bojo Makmur, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Silakan
bisa di Google kan ada kan ya biasanya ya. Oh ada Pak. Nah, biasanya ada di alamat, silakan sahabat kebun juga bisa nge-google itu semua. Bisa ngobrol langsung dengan kelompok taninya. Monggo tentang kapulaga. Kapulaga yang putih katanya, putih. Ya. Saya juga kurang paham ya terkait tentang kapulaga. Terakhir ke Mas Budi ini juragannya. Nah, kira-kira ada program apa lagi nih untuk Kapoktan Pucuk Makmur ini? Ya. Jadi kan sudah lama ya. Iya. Jangan sampai ditinggalkan loh. Ya. Saya terima kasih sekali kalau lihat perkembangan dari kegiatan RDH di Pucuk Makmur. Mungkin saya pertama dari BPDAS mengucapkan apresiasi dan sangat senang melihat perkembangan ini. Tajuknya sudah rapat dan ternyata sudah ada manfaatnya. Kita berucap syukur alhamdulillah gitu. Dan dari BPDAS, insya Allah kalau memang di sini masih ada perlu tanaman produktif, dari BPDAS siap membantu. Walaupun mungkin bentuknya bukan RHL ya, tapi tanaman produktif saja. Atau kalau di sini kita lihat ada tadi ada sungai, kita ada perlu bangunan KTA, insya Allah kita siap ada bisa memfasilitasi. Matur suwun Pak Ketua, Pak Tonggo, Pak Turyanto, Pak Turyanto, Pak Budi dan kawan-kawan semua, terima kasih dan silakan sekali lagi ya kalau ingin beli briket tadi ngubungi Pak Mariadi Kapoktan Pucuk Makmur. Selama ini nih kemiri, minyak kemiri apapun juga ini nih apanya biji kemirinya untuk bahan apa namanya bumbu masak. Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RHL ini Pak. Oh, Ini juga RHL. oh ini salam. Ini pala Pak. Pala. Oh iya, pala. Nah, ini ada kapulaga apa nih Pak Mar? Ini kapulaga lokal ini Pak, yang putih. Oh, kapulaga lokal ya. Ya, namanya kapulaga apa? Lokal aja gitu ya. Kapulaga lokal. Ya. Oh, nih sama Pak Mariadi nih, beliau Ketua Kapoktan Pucuk Makmur. Nah, ini lokasi RHL-nya. Memang sudah ini apa namanya udah full ya. Tanamannya juga banyak. Ini ada pinang, ada pala. Ini kebetulan palanya ya. Ini ada tuh ke bawahnya. Oke. Ya, nanti kawan-kawan sahabat kebun berkah kalau ingin bicara soal kapulaga silahkan ya dengan Pak Mariadi nantinya. Nah, ini sahabat kebun berkah ya, multi strata ya tanamannya. Udah ini udah agroforestry ya, multi strata. Ini ada pala, ada kako, ada pisang, ada macam-macam ya. Ada apa lagi nih tanaman, kalau orang Jawa jambe. Nah, ini luar biasa nih. Ini di desa Banjaran tadi ya. Ini juragannya tuh. Juragannya orang Bantul ternyata. Nah ya. Oke. Berapa Mas Mar? 2020 akhir ya. Nggih. Oh, ini udah hijau juga. Ya, pinang iki. Pinang, terus pala, keh, durian. Oh iya, ini banyak. Dan udah penuh ini. Oh, ada sungai di bawahnya ya. Sungai ini cuma tinggi mikro gitu. Sampai ke atas juga ya? Nggih, ke atas juga semua. Oh iya. Full ini apa namanya? Tanaman palanya. Tapi memang cocok tanaman pala di sini apa kepribun nih Mas? Apa semuanya cocok ya jangan-jangan ya? Karena tanahnya tidak memilih-milih tanah Pak. Nggih. Rata-rata bagus kan pala. Silakan Pak, silakan. Oh, yes.